Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Firdianti, NIM 1812170. Saya dari kelas PAIB semester 6. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, langsung saja di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai communication skill. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah pendidikan soft skill. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu pengertian communication skill. Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata Latin yaitu communication dan sumber dari kata komunis yang berarti sama dalam hal pemaknaan. Komunikasi adalah pertukaran pesan verbal maupun nonverbal antara si pengirim dengan si penerima pesan untuk mengubah tingkah laku. Proses komunikasi yang terjadi merupakan proses yang timbal balik karena si pengirim dan si penerima saling mempengaruhi satu sama lain. Sedangkan pengertian lain komunikasi adalah memberikan informasi, pesan, gagasan, ide, pemikiran, dan perasaan kepada orang lain dengan maksud agar orang lain berpartisipasi yang pada akhirnya informasi, pesan, gagasan, ide, pemikiran, dan perasaan tersebut menjadi milik bersama antara komunikator dan komunikan. Jadi, dari pengertian komunikasi adalah proses yang timbal balik antara si pengirim dan penerima yang saling mempengaruhi satu sama lain, dan di dalamnya terdapat informasi, pesan, gagasan, ide, pemikiran, dan perasaan. Sedangkan pengertian communication skill atau kemampuan berkomunikasi adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan atau mengirim pesan yang jelas dan dipahami oleh seseorang. Harus memiliki ide dan penuh daya kreativitas yang tentunya dapat dikembangkan melalui berbagai latihan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah membiasakan diri dengan berdiskusi. Nah, materi yang kedua yaitu jenis-jenis communication skill. Setiap komunikasi yang dilakukan tentunya diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi siapa saja yang melihat dalam komunikasi tersebut. Komunikasi akan berjalan dengan dinamis apabila disertai adanya suatu reaksi dari pihak penerima pesan. Reaksi ini menandakan bahwa pesan yang disampaikan mendapatkan tanggapan. Ada beberapa jenis komunikasi yang perlu dipahami oleh setiap orang. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, menurut Astori, ialah komunikasi verbal, komunikasi fisik, komunikasi emosional. Berikut penjelasan tentang keterampilan yang dibutuhkan untuk masing-masing komunikasi tersebut. Yang pertama yaitu keterampilan komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang terjadi bila dua orang atau lebih melakukan kontak satu sama lain dengan menggunakan alat artikulasi atau pembicara. Prosesnya terjadi dalam bentuk percakapan satu sama lain dalam melakukan komunikasi verbal. Seseorang harus terampil dalam menggunakan kata, menggunakan tata bahasa yang teratur dan sopan.
serta mampu menjadi pendengar yang baik bagi lawan bicaranya. Ini berarti komunikasi verbal adalah komunikasi yang secara nyata dapat dilihat melalui percakapan antara dua orang atau lebih. Sehingga setiap orang yang melakukan komunikasi verbal perlu untuk memiliki kemampuan dalam menggunakan kata-kata tata bahasa yang baik dan sopan, sehingga pesan yang disampaikan dapat mudah ditangkap oleh penerima pesan. Jenis yang kedua yaitu keterampilan komunikasi fisik. Komunikasi fisik adalah komunikasi yang terjadi manakala dua orang atau lebih melakukan kontak dengan menggunakan bahasa tubuh, misalnya ekspresi wajah, posisi tubuh, gerak-gerik, dan kontak mata. Seseorang membutuhkan kemampuan untuk menggunakan isyarat non-verbal seperti ekspresi wajah, lambaian tangan, dan lain sebagainya secara tepat agar pesan dapat diterima oleh penerima pesan. Nah, jadi jenis yang kedua ini menggunakan bahasa tubuh seperti mata, tangan, gerakan tubuh, seperti itu. Nah, berarti dalam menggunakan komunikasi fisik, seseorang diharuskan memiliki kemampuan untuk menggunakan anggota tubuh secara tepat dan sesuai dengan yang disampaikan, agar pesan dapat mudah diterima dan dipahami oleh penerima pesan. Yang ketiga yaitu keterampilan komunikasi emosional. Komunikasi emosional adalah interaksi yang terjadi manakala individu melakukan kontak saat bersama orang lain dengan melakukan curahan perasaan, misalnya mengeluarkan air mata sebagai tanda sedih, haru, atau bahkan terlalu bahagia. Upaya pengembangan communication skill. Banyak orang memiliki kemampuan dan keinginan yang besar, tetapi karena ia tidak dapat mengkomunikasikannya kepada orang lain, kemampuan atau keinginan itu tidak dapat dikembangkan atau terpenuhinya. Agar hal ini tidak terjadi, maka diperlukan adanya upaya pengembangan keterampilan komunikasi. Ada 3 hal yang perlu dikembangkan oleh setiap orang yang menginginkan komunikasi yang dilakukannya dianggap berhasil, yaitu yang pertama, kepercayaan, credibility. Komunikator yang baik dan efektif harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Kredibilitas adalah seperangkat persepsi tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki sumber sehingga diterima dan diikuti oleh pendengarnya. Pengembangan kepercayaan dapat dikembangkan melalui teori Aristoteles. Teori tersebut adalah ethos, pathos, dan logos. Ethos ialah karakter pribadinya, pathos ialah pengendalian emosi, dan logos ialah kemampuan argumentasi. Artinya, untuk mengembangkan kepercayaan atau kredibilitas seseorang harus mampu memperkuat karakter pribadinya, mengendalikan emosinya, dan memiliki kemampuan berargumentasi yang baik dan benar. Yang kedua yaitu daya tarik. Daya tarik adalah suatu faktor yang harus dimiliki oleh seseorang komunikator. Selain kredibilitas, faktor daya tarik banyak menentukan berhasil tidaknya komunikasi.
Komunikator yang mampu menjadi pribadi yang menyenangkan dan memiliki penampilan fisik yang menarik akan dengan mudah diterima oleh khalayak. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan daya tarik, maka seseorang harus mampu belajar dan mengembangkan diri untuk menjadi pribadi yang menyenangkan dan menjaga penampilan fisiknya. Yang ketiga yaitu kekuatan, power. Kekuatan dapat diartikan sebagai kekuasaan, di mana orang dengan mudah menerima suatu pendapat. Kalau hal itu disampaikan oleh seorang yang memiliki kekuatan, kekuatan juga dapat diartikan sebagai kepercayaan diri yang harus dimiliki seorang komunikator jika ia ingin mempengaruhi orang lain. Kepercayaan dalam komunikasi akan tumbuh apabila komunikator mampu memproyeksikan dirinya ke dalam orang lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apabila seseorang memiliki kekuatan dalam komunikasi, maka ia harus mampu mengembangkan kepercayaan dirinya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.